Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup untuk kita angkat menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Apa kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik bahasan yang menarik saudara ya. Yang kali ini terambil dari Injil Yohanes. Judulnya ialah Memahami Sebutan Yesus Anak Tunggal Bapa. Nah sekarang nas firman Tuhannya terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya mau mengajak kita untuk bersama-sama membaca nas firman Tuhan ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Langkah pertama untuk kita memahami sebutan Yesus adalah anak tunggal Bapa itu memang kita ambil sumbernya dari Injil Yohanes. Dan memang hanya Yohanes lah, Rasul Yohanes ini saja yang menggunakan istilah ini. Yesus adalah anak tunggal Bapa. Saudara tentu pernah mendengarkan satu firman Tuhan yang saya sebut sebagai firman atau ayat favorit dari kebanyakan orang. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, disebut juga anaknya yang tunggal, saudara ya. Kemudian juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 juga. Ya, sebentar saya coba baca dulu bagi saudara ya. 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata, "Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya." Jadi fix di sini memang hanya Rasul Yohanes yang menyebutkan Yesus itu sebagai anak tunggal Bapa. Ya, saya berkali-kali ada menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap podcast Mutiara hari ini ya. Beberapa podcast saya sebutkan mengenai istilah tunggal itu menggunakan bahasa Yunani yang berakar dari kata monogenes ya. Monogenes itu artinya hanya atau satu-satunya. Sehingga definisi monogenes itu kalau diartikan itu ialah anak yang tunggal, yang unik, yang khas dan satu-satunya atau tiada duanya. Nah, kalau saudara mendengarkan kata monogenes yang artinya tiada duanya, satu-satunya, hanya satu-satunya, itu artinya Kristus itu memiliki sinonim dengan Bapa yang sama-sama esa. Hanya satu-satunya, tiada duanya. Bukankah itu arti kata esa ya? Tiada duanya. Tuhan itu cuma ada satu. Dan Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapa. Loh, ini bagi saya lucu karena
di Alkitab kita, kalau saudara membaca dari Kejadian sampai Wahyu, istilah anak-anak Allah itu, anak-anak Allah, walaupun memang secara bagi Yesus tuh memang cuma disebutkan ia anak Allah, anak tunggal, bahkan ditegaskan di situ anak tunggal, monogenes, satu-satunya, berarti tidak ada duanya di dunia ini, saudara ya. Tetapi faktanya bahwa faktanya bahwa Bapa itu memiliki banyak anak di dunia ini. Umatnya itu dia sebut sebagai anak-anaknya. Bahkan malaikat-malaikat pun dia sebut sebagai anak-anak Allah. Kenapa Yesus memiliki sebutan unik, anak tunggal Bapa? Nah, ini adalah bisa menjadi jawaban bagi saudara. Sebenarnya Injil Yohanes ini adalah jawaban atas setiap keraguan yang menyatakan bahwa Kristus itu bukan Allah. Kristus itu hanyalah seorang manusia yang berhasil melalui proses menjalani tugasnya untuk menebus umat manusia, lalu dia diangkat jadi Allah. Tidak seperti itu. Lalu dia diangkat jadi Tuhan, bukan Allah, ya diangkat jadi Tuhan. Tidak setara dengan Bapa. Saya pikir tidak seperti itu ya. Saya bersyukur dari keempat Injil ini ada sudut pandang dari Yohanes, dari Rasul Yohanes ya, yang melengkapi sudut pandang yang lain. Sudut pandang yang lain memandang bahwa Kristus itu raja. Yang lain memandang bahwa Kristus itu hamba. Bahkan Injil Lukas memandang bahwa Kristus itu adalah manusia seutuhnya. Tetapi tentu kesemua atau tiga pandangan itu tidak akan lengkap tanpa satu pandangan dari Rasul Yohanes, yang banyak kali isi yang saya baca ketika saya membaca Injil Yohanes itu memang jauh lebih mendalam, saudara ya. Terus terang saya membaca ini jauh lebih mendalam. Penjelasan tentang di dalam Injil Yohanes mengenai Kristus itu bicara soal kealahannya dia. Bahwa ia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau ada pendeta yang berkata Yesus itu bukan Allah, Yesus itu hanya manusia saja yang akhirnya diangkat menjadi Tuhan dan ia tetap tidak setara dengan Allah, bagi saya itu ia justru menghina penulis dari Injil Yohanes yang notabene adalah murid circle terdalam ya. Saudara harus membuka mata saudara untuk melihat kepada fakta. Bahwa murid-murid Yesus itu ada banyak, ada 70 murid. 70 murid itu yang dia utus lebih dulu untuk pergi berdua-dua. Itu 70 murid ya, circle-circle-nya. Ada circle yang lebih luar lagi ya, ini para wanita-wanita yang melayani Kristus ya. Seperti Maria Magdalena dan kawan-kawannya. Ada juga istri-istri pejabat yang melayani Herodes, yang melayani Yesus dengan kekayaannya. Itu circle yang paling luar. Setelah circle para wanita itu masuk lebih dalam, yaitu 70 murid-murid yang diutus Yesus pergi berdua-dua. Kemudian ada circle 12 murid. Nah, ini orang-orang yang dekat dengan Kristus. Nah, tapi dari circle 12 murid ini ada yang paling dekat, yang biasanya diajak oleh Kristus hampir selalu, yakni Petrus, Yohanes dan saudaranya yaitu Yakobus. Ya, mereka disebut sebagai Boanerges, anak-anak guntur, saudara ya. Ketiga orang ini adalah circle yang paling dalam, yang intim, yang paling dekat dengan Kristus. Dan saya juga melihat perbedaan kualitas mereka ya, saudara ya. Jadi kalau saudara lihat Rasul Yohanes itu, dia di dalam tulisannya ia selalu menyebut bahwa ia adalah murid yang paling dikasihi. Benarkah seperti itu? Memang di dalam penulisan dari Injil yang lain tidak disebutkan bahwa ia murid yang paling dikasihi. Itu adalah sebuah statement pribadi bahwa ia merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya sehingga ia merasa bahwa Yesus mengasihi dia. Ya, ia merasa seperti murid yang paling dikasihi. Walaupun Yesus mengasihi orang sama ya, namanya Tuhan pasti mengasihi dengan adil tentunya, saudara ya. Bahkan ia mengasihi kita jauh sebelum kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan sudah mengasihi dan merencanakan keselamatan bagi setiap kita. Tetapi saudara tidak bisa menutup mata bahwa bahwa Yohanes adalah pribadi yang dekat dengan Kristus. Sama juga dengan Petrus dan Yakobus, bagaimana Yohanes juga menyaksikan bagaimana Yesus berbicara atau berbincang-bincang dengan dua tokoh terbesar di sepanjang sejarah umat Israel, yakni Musa dan juga Elia.
Mereka bisa melihat Yesus berubah dalam sekejap mata. Begitu menyilaukan dengan seperti bukan manusia lagi tampilannya, saudara ya. Begitu kemuliaannya begitu luar biasa. Hanya kepada 3 orang terdekat ini saja. Ketika ia membangkitkan Lazarus pun hanya kepada 3 orang terdekat itu aja. Ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Kristus. Bahkan di Taman Getsemani hanya mereka bertiga itu aja. Saudara perlu menyadari bahwa orang-orang terdekat dengan Tuhan ini tentu memiliki pemahaman yang jauh lebih mendalam. Ya, Petrus bahkan berkata, "Engkau adalah Mesias." Sebuah pengakuan yang luar biasa ya. Dari orang-orang yang dekat dengan Kristus, tentu saudara tidak akan meragukan. Saya tidak mungkin akan lebih mempercayai ujaran atau kata teolog zaman sekarang yang notabene ia tidak sedekat itu dengan Kristus, saudara. Tidak sedekat Yohanes. Bahkan Yohanes yang merupakan penulis Injil Yohanes itu saja menulis bahwa firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ia menjelaskan di dalam Injil Yohanes 1 itu bagaimana akhirnya firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah manusia lainnya. Itu adalah Kristus Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Jadi jangan ragukan itu, saudaraku lagi ya. Kenapa ia disebut sebagai anak tunggal Bapa? Karena itu adalah sebutan spesial bagi Kristus, ya. Bapa itu pribadi yang tidak kelihatan, tetapi anak itu adalah sebutan roh yang masuk ke dalam daging menjadi anak manusia. Itu sebutannya sebagai anak tunggal. Satu-satunya Tuhan yang menjadi manusia itu hanya Yesus. Tidak ada duanya di dunia ini, tidak ada. Yesus itu bukan Adam dan tidak sama dengan Adam. Tetapi saya tidak berkata bahwa Yesus itu curang. Oh, dia Allah makanya dia bisa menyelesaikan itu dengan mudah. Oh, salah saudaraku. Salah saudara. Ya. Ketika Tuhan menjadi manusia dan ia meninggalkan segala kemuliaan kebesarannya. Dan ia menjalani penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Di dalam rupanya sebagai manusia itu tidak gampang. Tidak gampang. Saya pernah membahas ini sebelumnya. Ya, saudara bisa tontonlah di beberapa podcast Mutiara hari ini. Sebelumnya saya pernah membahas mengenai analogi ya. Seandainya saudara orang yang sangat amat besar, kaya, tiba-tiba saudara turun ke dalam pedesaan yang primitif dan berusaha hidup di tengah-tengahnya, itu sulit saudaraku ya. Itu sulit loh. Saudara yang terbiasa hidup nyaman di spring bed, saudara yang terbiasa pakai internet, jalan apa-apa enak, pakai AC yang sejuk, makanan yang enak, nikmat, tiba-tiba saudara disuruh pergi ke pedalaman di mana tidak ada AC, tidak ada tempat mandi yang layak, tidak ada tempat tidur yang enak, tiba-tiba saudara disuruh menyesuaikan diri dan hidup bertahun-tahun di sana. Maukah saudara? Saudara tentu tidak akan mau. Itu berat. Demikian juga Kristus. Tuhan Allah kita itu tidak cheat ketika ia menjadi manusia. Justru ia rela jadi manusia, saudaraku. Berat itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mana yang saudara mau percayai? Teolog masa kini yang berkata bahwa Yesus itu bukan Allah, atau saudara percaya kepada murid Kristus yang paling dikasihi ini? Bukti bahwa Yohanes itu memang paling dikasihi ialah pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib. Di mana ia berkata kepada ibunya ya. Dia menunjuk kepada murid yang dikasih itu untuk menerima ibunya itu. Ya, artinya menjadi anak dari Maria. Sehingga akhirnya ketika Yesus mati dan selanjutnya Maria itu ikut dengan Yohanes. Ya. Di sini juga menjawab keraguan dari orang-orang apakah Yesus itu memiliki saudara. Apakah Maria punya anak selain Yesus? Tentu jawabannya tidak. Karena kalau Maria memiliki anak selain Yesus, maka lebih patut Maria itu tinggal bersama dengan anaknya. Tetapi di akhir hidup Yesus, Yesus berkata kepada Maria, saudara bisa baca di Injil Yohanes ya, ketika ia berseru kepada Maria, ibunya Maria ya, ibu secara darah dan daging itu Maria, bahwa dan ia juga menunjuk kepada Yohanes murid yang paling dikasihinya, dia berkata bahwa inilah ibumu, dan kepada ibunya inilah anakmu. Jadi mereka tuh jadi anak angkat kayak gitulah, seperti itu. Sehingga Maria bisa tinggal di dalam rumahnya
Yohanes. Nah, seperti itu, saudara ya. Jadi Kristus memang adalah anak tunggal Bapa. Saudara jangan lantas melogikakan itu dalam pandangan kita sebagai manusia yang biologis. Kristus itu tidak seperti itu. Tidak lantas bahwa konsepnya Bapa itu memperanakan itu secara biologis. Tidak, dia menggunakan istilah kita manusia saja. Ya, bahwa roh itu masuk ke dalam daging menjadi manusia. Seperti itulah intinya. Itu disebut sebagai anak tunggal Bapa. Ya, jangan saudara cari istrinya. Atau saudara jangan bilang bahwa istrinya itu adalah Maria. Tidak seperti itu. Tidak lantas seperti konsep pagan dewa Zeus selalu menghampiri seorang perempuan di bumi. Lalu lahirlah dewa-dewa semigod ya. Demigod ya. Gak seperti itu konsepnya. Kristus itu benar-betul Tuhan yang menjadi manusia, yang mengosongkan diri dan menjadi sama seperti anak manusia sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, semoga pemahaman ini bisa menguatkan saudara ya. Bisa membuat saudara yakin bahwa Kristus Yesus itu betul-betul adalah Tuhan Allah kita yang sudah ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan ia bahkan sendiri adalah Allah itu. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami renungkan di kesempatan kali ini. Tuhan tolong kami, supaya kami semakin hari semakin bijak Tuhan, di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, tidak menimbulkan kegaduhan atau mencari soal yang dicari-cari, membuat keributan di mana-mana, membuat sesuatu yang belat-belit. Tapi biarlah kami memahami bahwa di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang masih tetap lestari sampai tangan kami hari ini, maka di situ akan ada jawaban demi jawaban Tuhan atas setiap pertanyaan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang sudah Kau singkapkan. Biarlah hikmat Tuhan selalu memimpin kehidupan kami hari demi hari. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.